Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siar, kembali lagi bersama kami di podcast Siar Budidaya, informasi dan kreativitas tanpa batas. Oke guys, kali ini bersama saya Aulia Putri dan rekan saya Eka Frianti Siregar. Dan bintang tamu kita kali ini yaitu Koordinator Siar Budidaya. Oke Kak, perkenalkan siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Rangga Triuda, saya selaku Koordinator Siar Budidaya. Dari program studi apa Kak? Saya prodi bimbingan konseling dan saya saat ini semester 7. Oh, semester 7. Iya, benar sekali. Udah tua ya semesternya. Iya. Semester mendekati skripsi ya. Iya, benar, semester tua. Tua. Bukan orangnya kok, maksudnya ininya. Iya, walaupun saya kelihatan tua tapi saya tetap masih muda. Oke. Boleh. Oh ya Kak, bicara tentang siar nih Kak. Oke. Bisa nggak Kakak ceritakan sedikit mengenai siar atau flashback gimana sih terbentuknya siar dan kapan gitu Kak? Oke, jadi siar budidaya ini sebenarnya udah lama ya teman-teman. Siar budidaya ini cukup lama terbentuk. Cuman kayak kurang tahu pasti terbentuk siarnya atau apanya. Karena kemarin itu di saat saya semester 1 itu siar itu sempat vakum. Jadi saya tanya sama Pak Lendra selaku wakil 3 di budidaya ini, beliau memberikan informasi bahwasannya siar ini kemarin itu cukup lama vakumnya sekitar 5 tahun. Woi, cukup lama ternyata. Iya, benar, 5 tahun. Nah, berarti tuh karena kena COVID nggak sih Kak kayaknya? kalau COVID kayaknya sih enggak. Kemungkinan beliau bilang itu karena tidak ada pengurus. Tidak ada pengurus tetap gitu. Jadi karena udah nggak ada pengurus, jadi divakumkan dulu gitu. Oke. Nah, jadi di saat saya semester 2, saya ini kan ada basic tentang dokumentasi ya. Iya. Jadi Pak Lendra dan juga yayasan itu menjumpai saya dan meminta tolong untuk mengaktifkan kembali siar budidaya ini. Nah, jadi di saat saya semester 2, saya diamanahkan, di SK-kan untuk menjadi koordinator siar budidaya. Nah, pada tanggal 24 Mei 2025 terbentuklah siar angkatan pertama. Nah, siar angkatan pertama ini tidak banyak mahasiswanya yang ikut, tetapi alhamdulillah sampai detik ini juga anggotanya tidak ada yang keluar. Kemungkinan hanya 2 orang, ya, karena memang kesibukan yang tidak bisa diterorganisasi lagi, jadi mereka memang nggak bisa ada waktu lagi, makanya mereka tidak ikut siar. Tetapi itu tidak memutuskan untuk perkembangan siar, untuk teman-teman semua untuk lebih semangat lagi untuk mengembangkan siar budidaya. Jadi sampai detik ini siar budidaya itu terus berkembang dan berinovasi dan berkreativitas tanpa batas seperti slogannya. Seperti itu. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, di siar budidaya itu ada divisi apa aja sih Kak? Kalau siar budidaya itu saat ini ada beberapa divisi. Yang pertama itu ada divisi kreatif. Jadi divisi kreatif itu mahasiswa diwajibkan untuk menjunjung tinggi kreativitas untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi dan juga itu yang kedua ada divisi dokumentasi. Jadi dokumentasi itu seperti yang biasa dilakukan seperti live streaming, dokumentasi foto, video, ataupun juga mapping videotron, lighting juga. Nah itu tim dokumentasi juga bisa melakukannya. Terus juga ada divisi namanya itu divisi editor. Nah divisi editor itu dia yang membantu untuk mengedit foto, video, dan juga sebagai kepala operator di saat streaming. Nah, itu divisi editor. Dan juga ada divisi baru. Nah, jadi kan ada 3 divisi nih. Iya. Nah, rupanya ada permintaan yayasan ataupun kampus kita itu ada divisi baru, namanya divisi liputan. Jadi, setiap kegiatan yang ada di kampus ataupun di luar kampus yang berkaitan dengan budidaya, jadi tim siar itu meliput dan memberikan informasi kepada di sosial media seperti wartawan gitulah. Nah, wartawan kampus. Keren Pernah sih. Iya. Pernah ya? Iya. Nah, itu dia.
Oh ya Kak, Mm-mm. tentang mengenai divisi-divisi nih. Mm-mm. Kira-kira tuh anggota-anggota siar ini apakah mereka semua bisa memegang kamera ataukah cuma divisi dokumentasi aja nih Kak yang bisa menggunakan kamera gitu? Nah, untuk pemegang kamera untuk menggunakan alat-alat sebenarnya umum ya. Ya. Sudah diajarkan secara umum untuk menggunakan alat-alat, tetapi mungkin yang tim dokumentasi ini lebih mahir gitu. Lebih menguasai secara mendalam menggunakan alat itu. Tapi untuk semua anggota siar wajib hukumnya untuk bisa menggunakan alat-alat dokumentasi Oke. gitu. Di siar ini kan biasanya kan pada umumnya tuh di organisasi tuh ada strukturnya tuh kan. Kak. Nah, Betul, ya. boleh Kak ceritakan struktur organisasi nih yang ada di siar siapa-siapa aja nih? Oke, jadi di struktur organisasi siar itu ada banyak ya, teman-teman. Jadi salah satunya saya selaku koordinator, itu jabatannya sama-sama seperti pembina. Nah, terus yang kedua itu ada ketua. Ketua siar itu dijabat sekarang itu oleh Tantri. Terus wakil ketua dijabat oleh Suci. Sekretaris itu ada Joy. Terus juga bendahara ada Aulia. Ya, dan ternyata itu saya sendiri ya. Ada Aulia sebagai bendahara. Terus ada ketua editor. Nah, ketua yang untuk ngedit-ngedit nih. Ya. Itu ada Iya. Tegar. Terus ada ketua kreatif, ada Eka. Ternyata ini orangnya. Dan juga ada ketua dokumentasi itu ada Nabila. Nah, dan juga ketua jurnalis itu ada Winnie. Jadi nama-nama ini semua nggak cuma satu prodi. Jadi ada 6 prodi yang ada di kampus kita itu sesuai bakat dan minatnya. Mereka ditempatkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada pemilihan, terus juga ada seleksi dan juga memang bakat dan minatnya sesuai, maka mereka dibuatkan strukturnya gitu. Oke Kak, siar selain di kampus, apakah siar memiliki kegiatan di luar gitu Kak? Nah, siar ini sebenarnya utamanya kegiatan di kampus ya. Ya. Jadi kayak seminar, workshop ataupun pelantikan-pelantikan atau kegiatan mengenai kampus. Nah, itu siar selalu meliput gitu. Cuman berlangsungnya kegiatan siar yang sangat bagus dan baik dilihat di mata dosen-dosen yang lain. Nah, siar ini berkembang. Jadi nggak hanya kegiatan di kampus saja, tapi di luar kampus juga ada kegiatan siar. Nah, salah satunya kemarin itu sempat siar ditawarkan untuk membantu MTSN Binjai. Jadi perpisahan mereka itu siar semua yang dokumentasi, live streaming dan juga bantu untuk IO-nya. Jadi tim suksesnya siar lah yang di sana. Terus juga ada Popsi kemarin itu, ya kan? Pelantikan Popsi itu Kak Jiko Firlando juga meminta untuk anggota siar untuk dokumentasi dan juga sebagai MC ataupun tim kru panitia kesuksesan acara tersebut. Dan paling puncaknya itu kemarin kita saat wisuda ya. Wisuda budidaya itu tim siar juga sebagai panitia utama live streaming, dokumentasi segala macam. Tim siar lah yang melaksanakannya. Jadi nggak hanya kegiatan di kampus aja, cuma kita udah kerjasama dengan di luar kampus yang baik organisasi maupun non organisasi, gitu teman-teman. Oke, ternyata seperti itu ya teman-teman. Ternyata siar ini sangat luar biasa. Kita di sini dituntut untuk Lebih kreatif sebagai dan lebih apalagi, aktif. apalagi sebagai anak muda kan. Bener. Kita bisa menuangkan ide-ide kita. Dan ternyata siar tuh multi talent ya. Iya. Ya, benar sekali. Bisa Multi-talent. ini, bisa itu. Iya. Jadi nggak hanya tentang kamera, tentang digital visual, tapi organisasi itu sangat ya banyak gitu. Bahkan sampai kita orang-orang bilang itu kita sebagai IO gitu, event organizer. Jadi event-event itu kayak tertuju ke siar lah. Tepuk tangan lah untuk siar dulu. Oke Kak, saya potong sedikit nih ya. Boleh. Mengenai siar nih, kan kita lihat sendiri ada itu podcast. Nah, Podcast, bener. kan kadang orang tuh nanya nih, ada podcast, pengen ikut podcast, pengen masuk podcast, hubungin siapa ya, gimana ya? Itu kira-kira podcast itu dibuka untuk umum atau bagaimana?
Dan kalaupun mau mereka ikut podcast, Mm-mm. hubungi kemana Kak gitu? Oke, jadi podcast ini sebenarnya udah lama ya. Di akun YouTube Budidaya juga ada podcast. Nah, tetapi karena kemarin itu siar nggak aktif, jadi podcastnya itu diberhentikan. Tetapi setelah video ini launching dan Iya. dipublikasi, maka seterusnya podcast ini akan berjalan. Nah, jadi untuk teman-teman semua, untuk sobat-sobat mahasiswa semua sekalian yang ingin podcast, ingin berbincang-bincang, yang ingin ditampilkan, dipublikasikan di YouTube Budidaya, bisa langsung mengabarin untuk DM Instagramnya Siar Budidaya. Ya. Nah, Biasa langsung DM aja ya teman-teman. jadi nanti ada tim-tim Siar Budidaya nih, kami semua Kami semua akan membantu teman-teman untuk podcast di Siar Budidaya. Dan gak hanya mahasiswa nih, tapi juga seperti sekolah-sekolah ataupun organisasi-organisasi di luar kampus bisa juga untuk bergabung podcast dengan kita berbincang secara kayaknya secara resmi lah gitu istilahnya Iya. kan. Secara kreatif lagi mungkin bisa langsung DM di Instagram Siar Budidaya. Jangan lupa di follow ya guys. Iya, bener lagi. Jangan lupa di-follow. Oke Kak, Mm-mm. bincang-bincang nih mengenai semua ini. Bagaimana sih Kakak sebagai koordinator nih? Iya, sebagai koordinator. Iya, Apa sih tantangan kakak sebagai koordinator siar budidaya? Mm-mm. menghadapi para anggota. Kalau tantangan siar ini sebenarnya banyak ya. Gak hanya tentang internal, tetapi eksternal juga banyak. Ya, jadi nggak di dalam organisasi itu ada tantangannya, tapi di luar organisasi pun juga banyak tantangannya. Tetapi kalau ditanya lagi, balik lagi, tantangan terbesar apa yang saya hadapin? Mungkin karena kita sama-sama mahasiswa. Mungkin karena sama-sama masih ada ego ataupun watak dan sifat masing-masing itu kan berbeda. Iya, kan? bener banget sih. Bener Kak. ya? Bener-bener. Nah, jadi kan kita nggak bisa nih nyatukan semua prinsip orang tuh dengan mudah gitu. Jadi itulah tantangan terbesar saya untuk bisa memahami satu persatu anggota siar itu bisa menyatukannya itu agak sulit gitu. Dan alhamdulillahnya sampai detik ini siar itu tetap bisa kompak dan solid. Nah, tepuk tangan untuk juga untuk anggota siar ya. Ya, Soalnya dia karena langsung keluarga. bener juga karena nggak hanya koordinator aja gitu yang pusing, bahkan anggota juga pusing gitu kan. Iya, bener. Nah, gimana karena nggak hanya kegiatan kampus, tapi juga di luar kampus mereka pun harus bekerja, ada yang ini. Jadi sebuah tantangan besar juga untuk mereka sebagai anggota dan juga tantangan terbesar juga untuk saya selaku koordinator untuk bisa menjalankan organisasi ini gitu. Iya. Tetapi juga kita ucapkan juga terima kasih kepada dosen-dosen juga sama yayasan-yayasan semua. Bahwasanya mereka juga membantu gitu. Membantu mensupport organisasi siar ini. Gitu sih teman-teman. Nah guys, ternyata sangat luar biasa sekali ya siar ini. Sampai sini. Oke, kayaknya udah cukup sih ya Kak, sampai Oke, sini aja. aman. Oke, sampai di sini aja podcast siar budidaya hari ini. Jangan lupa saksikan podcast berikutnya dan Jangan lupa subscribe, komen, like akun ini ya guys. jangan lupa follow akun Instagram STQ Budidaya dan Siar Budidaya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi guys. Bye-bye.